Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada Bapak Ibu dimanapun berada. Perkenalkan, terlebih dahulu nama saya Wahyu Ramadan Saputra, tempat dan tanggal lahir Medan 5 Oktober 1982. Jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia. Di kesempatan ini saya ingin berbagi tentang menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Lebih dahulu, salam sejahtera dan bahagia buat Bapak atau Ibu guru dimanapun berada. Kesempatan ini saya ingin sedikit menjelaskan apa teori aksi nyata yang akan saya jabarkan. Kali ini saya ingin menyebarkan aksi nyata berikutnya. Masih dengan topik kurikulum merdeka, yaitu mengapa kurikulum perlu. Hal ini sebagai rentetan proses yang harus saya selesaikan dalam program pelatihan mandiri yang saya ikuti di platform Merdeka Mengajar. Mengapa kurikulum perlu berubah? Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Lalu mengapa kurikulum perlu berubah? Perubahan kurikulum bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan murid dan perkembangan saat ini. Berbagai isu baru menuntut kemajuan pendidikan meningkatkan kurikulum yang membantu murid untuk menghadapi dunia yang sangat dinamis ini. Kurikulum yang baik adalah sesuai dengan konteks dan kreativitas murid. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang sesuai dengan zamannya. Kurikulum itu bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kreativitas murid demi membangun kompetensi sesuai kebutuhan mereka kini dan masa depan. Kita ingat masa-masa sekolah kita dulu. Waktu itu, apakah ibu dan bapak guru menyukai saat-saat mengerjakan tugas? Sambil mencari referensi buku di perpustakaan, atau adakah ibu dan bapak guru yang dulu menggunakan disket untuk mengumpulkan tugas? Ini murid kita tidak hanya memiliki buku-buku perpustakaan sebagai bahan referensi. Berbagai materi bacaan dapat dijangkau melalui internet, termasuk referensi dari perpustakaan terbaik di dunia. Perubahan-perubahan yang terjadi pada murid
mengenai cara belajar maupun keinginan dan cita-citanya. Tersebut hanyalah sebagian contoh yang tentu membuat kita sadar dunia ini ternyata memang terus berubah. Jika mengingat kata-kata Ki Hajar Dewantara pada modul Merdeka Belajar, maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Mengapa kurikulum perlu dirubah? Apa yang Anda lakukan? Kurikulum harus selalu berubah agar sesuai dengan perkembangan zaman. Apalagi masa sekarang ini, ilmu pengetahuan dan teknologi informasi telah berkembang semakin masif dan tidak terkendali. Masa iya sih kita tetap mengajar dengan cara yang kuno? Itu tidak akan relevan. Pembelajaran juga akan menjadi membosankan. Mengapa kurikulum harus selalu dievaluasi dan diperbaharui? Evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menilai semua kegiatan yang ada pada kurikulum. Evaluasi dalam penerapan kurikulum di lingkungan sekolah sangat penting dilakukan karena berguna untuk mengetahui perkembangan lingkungan sekolah dengan adanya penerapan kurikulum saat ini. Apa sebabnya peran kurikulum dalam proses pembelajaran? Bagi peserta didik, fungsi kurikulum adalah sebagai sarana untuk mengukur kemampuan diri dan konsumsi pendidikan. Hal ini berkaitan juga dengan pengerjaan target yang membuat peserta didik dapat mudah memahami berbagai materi ataupun melaksanakan proses pembelajaran setiap harinya dengan mudah. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan kurikulum? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, antara lain perguruan tinggi, masyarakat, sistem nilai, filosofis, psikologis, politik, pembangunan negara, dan perkembangan dunia, ilmu dan teknologi atau fintech. Mengapa kurikulum itu perlu direvisi secara berkala? Ketika kebutuhan pemangku kepentingan berubah dan kurikulum yang ada belum dapat mengkoordinasi kebutuhan pemangku kepentingan, kurikulum mestinya direvisi atau akan diubah. Itulah sebabnya kurikulum suatu lembaga pendidikan cenderung secara periodik perlu dilakukan perubahan atau revisi. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum adalah kebijakan publik bersangkala luas dan melibatkan komponen-komponen waktu, keahlian, dana, peralatan, pengobatan, kemampuan yang sangat masif. Fakta yang diperlukan untuk memulai kebijakan itu tidak cukup dalam hitungan bulan. Apa jadinya apabila kurikulum tidak berubah? Apabila kurikulum tidak dikembangkan,
maka akan sulit dalam mengatasi situasi yang cepat berubah dan penuh dengan ketidakpastian, yang merupakan kompetensi penting dalam menghadapi abad ilmu pengetahuan dan teknologi informasi. Sebagai guru, harus terus belajar, memfasilitasi pembelajaran konsisten dan bermakna. Sebagai orang tua, bersama-sama murid menggunakan kurikulum sebagai pusat dari pengembangan pembelajaran. Sebagian besar dari masyarakat kita harus tetap bersemangat menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan ke arah yang lebih baik. Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru, semoga bermanfaat. Akhir salam, apabila ada perkataan yang kurang tepat, saya pribadi mohon maaf. Wassalam, Wahyu Ramadan Saputra, guru SMP Negeri 113, Jakarta.